Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Berjumpa kembali di renungan kita pagi ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, saat ini kami mau merenungkan firman-Mu. Tuhan tolong setiap kami, sehingga kami dapat mengerti dan memahami akan apa yang menjadi perintah-Mu terhadap setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, pasti kita tidak asing dengan istilah kacang lupa kulit. Bahkan kita mungkin sering mendengarkannya. Biasanya istilah ini ditujukan kepada orang yang melupakan kebaikan seseorang terhadap dirinya. Contohnya si A yang dulunya misalnya miskin. Ketika si A itu miskin, temannya si B selalu menolong dia, memberikan makanan, dan lain-lain. Tapi ketika suatu hari A sudah sukses, dia tidak mengingat lagi akan jasa temannya si B ini. Malahan ketika si B temannya dalam masalah dan kesulitan, si A ini malahan pura-pura tidak mengenal si B. Nah, ini adalah contoh kacang lupa kulit. Nah, ini juga terjadi antara bangsa Israel dan Allah. Dalam Yesaya 1 ayat 2-9, Nabi Yesaya mengungkapkan mengenai pemberontakan serta ketidaksetiaan umat itu kepada Allah yang telah mengangkat mereka menjadi anaknya. Jika kita lihat perjalanan bangsa Israel, mereka sering tidak taat. Berulang kali mereka berjanji untuk melakukan apa yang menjadi ketetapan ataupun perintah Allah. Tapi berulang kali mereka juga melupakan janji itu dan kembali memberontak terhadap Allah. Di ayat yang kedua sampai 4 dikatakan bahwa dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi. Sebab Tuhan berfirman, aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk. Mereka meninggalkan Tuhan, menista yang Maha Kudus, Allah Israel, dan berpaling membelakangi Dia. Allah membesarkan dan mengasuh mereka, membuat mereka menjadi sebuah bangsa yang besar. Tidak hanya itu, tapi Allah juga mendidik mereka, membuat mereka menjadi bertumbuh. Sebagai orang yang sudah diasuh, dibesarkan, bahkan dipelihara oleh Allah, maka sebagai milik Allah harusnya mereka mengenal dan memahami pemilik mereka itu. Seharusnya mereka tahu akan apa yang menjadi kewajiban mereka. Apa yang harus mereka lakukan sebagai milik Allah, yaitu melakukan apa yang menjadi ketetapan daripada Allah, menjauhi kejahatan, menghormati Allah. Tapi kita melihat di sini bahwa apa yang mereka lakukan, mereka memberontak terhadap Allah, berubah setia kepada Allah, bahkan dikatakan bahwa mereka membelakangi Allah, artinya meninggalkan Allah, tidak lagi menyembah Allah, tapi mereka menyembah ilah-ilah lain. Nah, Bapak Ibu, saya yakin bahwa kita juga pasti mengalami begitu banyak kebaikan Allah dalam kehidupan kita. Kita juga diberikan anugerah oleh Yesus Kristus untuk menjadi selamat. Kita telah ditebus dan sudah menjadi miliknya. Karena itu, mari kita senantiasa taat kepadanya. Baik itu dalam keadaan sedang baik-baik ataupun tidak. Jangan sampai pergumulan yang kita alami hari ini ataupun kesuksesan yang sudah kita raih hari ini membuat kita lupa akan Allah, atau bahkan berubah setia kepadanya.
Biarlah kita senantiasa mengingat akan Allah, mengingat akan kebaikannya, pemeliharaannya di dalam kehidupan kita. Dan kita senantiasa taat kepadanya, karena dia sudah begitu banyak melakukan kebaikan di dalam kehidupan kita, bahkan memberikan anugerah keselamatan kepada kita. Demikianlah renungan kita pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan, bahkan anugerah keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kami. Di dalam menjalani kehidupan kami sebagai orang percaya, kami seringkali jatuh, bahkan tidak taat. Tapi kami percaya bahwa kami memiliki Allah yang sanggup menolong kami, memberikan kami kemampuan untuk senantiasa taat kepada Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kami untuk senantiasa setia kepada Tuhan dan taat kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.